Kita ciptaan Allah, alam semesta juga ciptaan Allah. Artinya apa? Allah bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Semuanya berada dalam kendali Allah. Artinya keberadaannya saja datang dari Allah. Apalagi persoalan setelah dia ada. Jadi ijad, Allah itu mengijad, mengadakan daripada tiada kepada ada. Setelah ada, Allah mengimdad, memberikan fasilitas-fasilitas, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat manusia di dalam menjalani kehidupan. Dalam kebersamaan ini kita harus, ada saatnya kita harus buta, ada saatnya kita harus tuli, ada hal yang tidak boleh kita lihat, ada hal yang tidak boleh kita dengar, ada hal yang mesti kita abaikan supaya kita mulus di dalam berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur dikehendaki oleh Allah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Akan tetapi dengan menjadi seorang muslim ini belum tentu kita telah selesai menunaikan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Makanya oleh Allah mengutuskan para nabi, mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah keagamaan supaya umat ada petunjuk, ada pedoman di dalam menjalani kehidupan. Setelah rasul tidak ada, maka ada yang penyambung lidah daripada para rasul, yaitu para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Dan secara khusus di dalam kitab-kitab tasawuf disampaikan bahwa ulama warasatul anbiya ialah ulama yang al-jami' baina syariah wal haqiqah, ulama yang mengumpulkan di antara syariat dan hakikat, ulama yang memiliki dua sisi, zahir dan batin. Bagaimana supaya zahirnya patuh kepada Allah dan juga batinnya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mengangkat, kita selalu menyebut-nyebut Abuya, Abuya. Kenapa harus disebut selalu? Karena kita meyakini bahwa Abuya adalah sosok daripada warasatul anbiya. Karena Rasulullah itu merupakan uswatun hasanah. Rasulullah datang bukan hanya mengajarkan, bukan hanya menyampaikan, akan tetapi pendidikan yang diadakan, yang terjadi ketika adanya Rasulullah ialah pendidikan dalam bentuk uswah, dalam bentuk contoh teladan. Karena kita melihat bagaimana hari ini kita tidak kekurangan pengetahuan. Dengan mudah kita bisa mengakses ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Hanya dengan modal HP, di sana ada Al-Quran, di sana ada hadis dengan berbagai uraiannya, di sana ada berbagai buku-buku dan sebagainya. Artinya pengetahuan itu cukup banyak, kita tahu banyak, kan tetapi kita krisis sosok yang menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Dakwah Rasulullah tempo dulu, dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah adalah dakwah uswatun hasanah. Rasulullah sebelum beliau menyampaikan, beliau telah melakukannya. Beliau menjadi orang yang pertama. Rasulullah berada di garda terdepan dalam setiap anjuran-anjuran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin, muslimat,
sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, jadi di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda lakukan? Kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, apa yang kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan, baik ibadah maupun muamalah. Itu yang pertama. Melaksanakan segala perintah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kalau perintah yang wajib, ini tidak ada tawar-menawar. Kita harus melakukannya secara tuntas. Salat 5 waktu, mesti dikerjakan 5 waktu. Kalau perintah yang sunat, maka tergantung istita'ah, tergantung kemampuan kita. Kalau sanggup, lakukan. Kalau tidak sanggup, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah menjauhi larangan. Menjauhi larangan ini tidak ada kecuali. Apapun larangan Allah mesti dijauhi. Apakah larangan yang sifatnya zahir ataupun larangan yang batin. Berbicara secara dusta itu dilarang oleh Allah. Menyebarkan fitnah dilarang oleh Allah. Larangan yang batin, ada kedengkian. Kita tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita merasa diri kita lebih daripada orang lain. Baik dalam segi ilmu, dalam segi pengamalan, dalam segi jabatan, pengaruh, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan, baik ibadah maupun muamalah. Ibadah ialah yang berkaitan dengan Allah, hubungan antara makhluk dengan Allah. Kemudian yang kedua muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia. Jadi kedekatan dengan Allah baru didapat apabila keduanya berjalan dengan baik. Artinya hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan makhluk Allah, dengan hamba-hamba Allah juga bagus. Sehingga seandainya ibadah kita bagus, itu hanya 50% daripada agama. 50%-nya terletak pada bagusnya muamalah. Sehingga seseorang bermasalah di hari akhirat kelak. Bukan salatnya, bukan puasanya, bukan zikirnya, bukan zakatnya, bukan hajinya, tapi persoalan dengan keluarganya. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah dayyus. Tidak akan masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus? Orang yang tidak peduli terhadap keluarganya. Dia cuek, dia masa bodoh, terserah keluarganya, mau salat, enggak salat, mau mengaji, enggak mengaji, mau taubat, enggak taubat, itu dayyus. Itu bukan persoalan ibadah, itu adalah muamalah, tanggung jawab kita dengan keluarga, tanggung jawab kita dengan manusia-manusia yang lain. Saudara kaum muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kemauan Anda? Kemauan kita ialah untuk mencari ridha Allah di dalam meniti kehidupan. Kemauan ini adalah energi yang paling besar yang dimiliki oleh umat manusia. Kemauan artinya cita-cita. Seseorang yang tidak memiliki cita-cita, ini hidupnya buntu, tidak terarah. Hana mekre hidupnya, karena memang hana target. Wila cita-cita, hana cita-cita. Jadinya hana cita-cita, hana hidup. Seorang muslim, kemauannya ialah mencari ridha Allah di dalam meniti kehidupan. Sehingga sepanjang hidup, apabila kita kemauannya mencari ridha Allah, kita adalah manusia biasa, tidak luput
daripada salah dan dosa. Ketika kemauan kita adalah mencari ridha Allah, seandainya kita melakukan taat, kita bersyukur kepada Allah. Seandainya kita melakukan maksiat, kita bersegera untuk taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa i'tiqad keimanan Anda? Kita beriktikad bahwa kita dan alam semesta merupakan ciptaan Allah. Kita berkeyakinan bahwa kita dan alam semesta merupakan ciptaan Allah. Kita ciptaan Allah, alam semesta juga ciptaan Allah. Artinya apa? Allah bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Semuanya berada dalam kendali Allah. Artinya keberadaannya saja datang dari Allah. Apalagi persoalan setelah dia ada. Jadi ijad, Allah itu mengijad, mengadakan daripada tiada kepada ada. Setelah ada, Allah mengimdad, memberikan fasilitas-fasilitas, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat manusia di dalam menjalani kehidupan. Jadi keyakinan nyata bo contohnya lagi sente na bak jaro. Tapi menyohana tapudip teput tanyo. Jadi sentenya payah tapudip. Jadi keyakinan itu harus kita hadirkan. Bukan hanya sebatas saya berkeyakinan, tidak. Yang sente hana tapudip. Sehingga gelap, payah tapudip. Sentenya karena kita berakidah. Tapi akidahnya harus kita tumbuhkan supaya bercahaya akidah. Kita dan alam semesta merupakan ciptaan Allah. Tanyo pribadi, tanyo urung-urung lain, siapapun makhluk alam semesta, semuanya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Sikap kepribadian kita ialah supaya kita dapat membersihkan nafsu, berhubungan yang baik dan berakhlak yang bagus dengan Allah dan makhluk-makhluknya. Membersihkan nafsu. Karena kita sadar bahwa nafsu kita tidak baik. Nafsu yang ditabiatkan baik hanya nafsu para nabi dan rasul. Selebihnya tidak. Nafsu yang baik cuma nafsu para nabi dan rasul. Mereka secara otomatis memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan selain daripada nabi dan rasul tidak demikian adanya. Jadi kita menyadari bahwa nafsu kita tidak baik. Sehingga sikap kepribadian kita ialah supaya kita dapat membersihkan nafsu. Salah satunya ialah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan di dalam sebuah kitab bahwa karena kelebihan membaca la ilaha illallah sangat banyak, sehingga ada sebahagian ulama, orang-orang saleh tempo dulu, mereka menghabiskan waktu untuk membaca la ilaha illallah, kecuali hajat insan. Perlu ke kamar mandi, untuk makan, berinteraksi dengan orang lain, ke pasar. Selebihnya mereka menghabiskan waktu untuk menyebut-nyebut kalimah la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kemudian ada disampaikan lagi, ada yang level yang kedua. Mereka mengingat Allah dalam sehari semalam 70.000 kali. La ilaha illallah. Menyebut la ilaha illallah sehari semalam 70.000 kali. Kenapa? Karena manfaatnya yang begitu besar. Kemudian ada yang di bawahnya lagi, yang paling rendah. Sehari semalam menyebut kalimah la ilaha illallah 12.000 kali. Jadi ketika Abuya orangnya gajak tanya ratib seribe, nyo bukanlah sesuatu yang mengada-ngada. Jadi Abuya sedang membuka kembali
wawasan tanya supaya tanya tabalik-balik tema kitab yang kahantom tabalik, supaya kita membuka-buka kembali buku-buku yang telah ditulis oleh ulama-ulama tasawuf, apa yang mereka lakukan. Ternyata nyo kalah, nyata pegah 1,000 bunuh dengan 12,000 dengan 70,000 dengan tidak berhenti dalam sehari semalam, tapi tidak masalah. Nyo adalah pembuka jalan. Nyo adalah hal yang sangat penting bagi kita nyo mandum, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk membersihkan nafsu tanyo. Kemudian yang terakhir, apa makrifat yang tertanam di dalam batin Anda? Makrifat kita adalah bahwa yang ada hanya Allah, baik perbuatan, sifat dan zatnya. Yang ada artinya hanya Allah. Yang ada hanya perbuatan Allah, tidak ada perbuatan kita. Yang ada hanya sifat Allah, kemauan Allah, tidak ada kemauan kita. Yang ada hanya zat Allah, keberadaan Allah, tidak ada keberadaan kita. Jadi persoalan makrifat ditulis di dalam kitab Majmu'. Di kampung-kampung dibaca kitab 8. Dalam kitab 8 itu ditulis bahwa satu-satunya cara terlepas daripada istidraj. Istidraj adalah jebakan daripada Allah. Ahli maksiat dalam jebakan Allah. Orang yang beramal saleh dalam jebakan Allah. Orang yang ahli ijtihad dalam jebakan Allah. Siapapun, bahkan kaliber orang al-arif dalam jebakan Allah. Satu-satunya cara lepas daripada istidraj, daripada jebakan Allah, ialah dengan bermakrifat. Artinya kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Abuya Mudawali bahwa wujud diri kota syaitan. Jadi kalau masih ada wujud diri, terlihat perbuatan kita, terlihat kemauan kita, terlihat keberadaan kita, maka kita dalam bahaya yang besar, yaitu kita tidak aman daripada istidraj, daripada jebakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kesempatan yang menteng yang masih diberikan oleh Allah kepada kita semua benar-benar kita manfaatkan untuk bersama-sama, untuk selalu bersama dengan Abuya, bersama dengan majelis yang mulia, majelis pengkajian tauhid tasawuf dan zikir ratib seribe. Kenapa demikian? Karena memang ada manfaat yang begitu besar, dan dalam kebersamaan ini kita harus, ada saatnya kita harus buta, ada saatnya kita harus tuli, ada hal yang tidak boleh kita lihat, ada hal yang tidak boleh kita dengar, ada hal yang mesti kita abaikan supaya kita mulus di dalam berjalan. Karena menyole tatho takalan untuk kalemah bahawa lagi nyo nyole tat pe dah dengar opini-opini yang berbagai macam, letat pe anggapan-anggapan nyo tidak bagus bagi kita nyo yang sedang berjalan. Marilah secara tulus kita menyerahkan diri kepada Abuya. Abuya nyo lun nutung ke murid ne pelaku nyo neba ho yang neba, sehingga tanya oronyo siapapun walaupun lun kalun duk di kedonyo nyo tidak lepas, tanya sama-sama adalah murid daripada Abuya. Yang sangat mengharapkan bantuan daripada Abuya supaya benar-benar tanya menjadi pribadi, benar-benar menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.